keselamatan bangunan gedung itu ada prinsip-prinsip prasarana khususnya untuk keselamatan gedung gitu ya. Jadi keselamatan terhadap keruntuhan struktur gedung, keselamatan terhadap bahaya kebakaran gedung, keselamatan terhadap kelistrikan dan petir gitu ya. Jadi sekarang ambil keselamatan terhadap bahaya kebakaran. Nah, terhadap bahaya kebakaran itu ada sistem proteksi pasif, ada aktif ya. Sekarang kita bahas yang pasif dulu. Gitu ya. Jadi dalam sistem proteksi kebakaran pasif itu ada 4 ya. Jadi ada sarana jalan keluar, ada akses bangunan dan akses lingkungan, ada sistem pengendalian asap. Gitu ya. Kita ambil sekarang yang sistem protektif pasif, kemudian di bawahnya adalah ketahanan api terhadap stabilitas bagian terpisah atau kompartementalisasi dan pemisahan, kemudian perlindungan pada bukaan. Jadi yang ketiga ini pertama ketahanan api dan stabilitas. Kemudian bagian terpisah atau kompartementalisasi dan pemisahan proteksi pada bukaan. Kita lihat, jadi munculnya api itu kan mesti ada bahan bakar ya, kemudian ada oksigen, ada panas, sehingga timbullah kebakaran. Gitu ya. Ini yang sering terjadi. Misalnya sebagai titik apinya adalah listrik lah misalnya. Jadi pada satu bangunan itu ada listrik yang hubungan singkat atau konsleting gitu ya. Nah, pada saat konsleting itu kan mengeluarkan percikan ya. Percikan api biasanya timbul di kabel ya. Kabel itu ada mempunyai pembungkus ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Si pembungkus kabel ini bila mana lama kelamaan karena panas, apalagi mengeluarkan percikan api, maka akan muncullah titik api. Ya. Kalau itu sumbernya dari listrik. Ya. Atau sumber lain misalnya, ada bahan bakar, misalnya ada gas ya, yang sering digunakan di dapur untuk memasak. Ada kebocoran, kemudian keluarlah api. Nah, itu biasanya kebocoran itu pada selang ya. Selangnya itu juga mudah terbakar. Jadi yang pertama kali kebakar ada selangnya, kemudian merambat, apinya membesar karena ada media yang lain yang mudah terbakar, dan hubungannya dengan oksigen, timbullah terus titik api menjadi besar. Itu munculnya terjadi kebakaran. Nah, dengan sistem proteksi aktif ini adalah jadi si bangunan tersebut dibuat atau dipilih bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Jadi menghindari terjadinya kebakaran yang muncul akibat material gitu ya. Jadi api dapat dicegah dengan memisahkan salah satu unsur ya pembentuk api. Jadi ada oksigen, ada panas, ada bahan bakar, dipisah gitu ya. Nah, dengan cara memisahkannya adalah semua material-material itu dihindari supaya tidak terjadi titik api. Jadi dengan
kompartementisasi, pemisahan. Jadi seperti ini. Jadi pertama kali adalah titik api. Nah ini yang harus dicegah itu, yang lebih sigap adalah mematikan titik api. Makanya harus disediakan yang proteksi aktif, ya. Itu misalnya dengan APAR gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti ini proteksi pasif, dihindari yaitu bahan-bahan yang mudah terbakar. Misalnya yang terjadi plafon itu bahannya adalah dengan triplek gitu ya. Itu kan mudah sekali terbakar. Jadi pilihlah misalnya dengan GRC yang tidak mudah terbakar, rangkanya rangka besi atau rangka pipa kotak, rangka hollow gitu ya. Sehingga bila mana ada titik api tidak cepat merambat gitu. Jadi makin besar, makin berkembang, ini makin terus menjadi besar pertumbuhan api. Kalau dilihat dari suhunya, gitu, jadi laju pelepasan panasnya, gitu ya. Kemudian makin waktunya makin panjang, makin tinggi ya ininya apinya. Jadi yang paling utama adalah menghindari terjadinya titik api. Kita lihat material-material yang nilai kalornya bisa lihat paling tinggi apa gitu ya. Dari mulai akrilik, katun, gasolin gitu ya, lemak, ini yang mudah-mudah terbakar itu nilai panasnya, nilai kalornya ini kelihatan. Ya, kayu cukup rendah sebenarnya ya, nilai panasnya. Jadi kalau di sini yang mudah terbakar. Jadi kalau rangkanya misalnya tadi rangka plafon dibuat dari besi atau besi hollow, itu juga mengurangi penyebaran titik api gitu ya. Jadi biasanya api itu bisa titiknya dari bawah gitu ya, melalui ada shaft masuk ke dalam plafon gitu ya. Kemudian masuk ke ruang-ruang lain karena tidak ada ruang penyekat pemisahnya, sehingga langsung menyebar ke seluruh bangunan. Jadi masuk ke dalam shaft, ini keluar lagi di shaft ini, kemudian bahan-bahan di sini mudah terbakar, nyebrang lagi ke ruangan lain gitu. Ini penyebaran api dalam kebakaran. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada bangunan seperti ini, karena dak beton ya, lantainya, maka titik apinya dari bangunan paling bawah itu akan keluar melalui bukaan, melalui jendela biasanya. Kemudian setelah keluar dari jendela, maka merayap ke lantai berikutnya melalui bukaan-bukaan ini. Maka disyaratkan bangunan antar bangunan itu harus punya jarak, gitu ya. Harus punya jarak. Jadi bila mana ada satu bangunan terbakar, bangunan sebelah itu masih mempunyai hanya kena imbas panasnya saja, tapi tidak sampai terbakar. Jadi untuk menghindari antar gedung itu terjadi imbas dari terbakarnya salah satu gedung.
Tuh, jadi merambat keluar dari bukaan jendela karena ini ke atas itu tidak ada lubang sama sekali. Keluarlah api itu ke bukaan. Ada lagi kalau bangunan itu seperti mungkin bentuknya O gitu ya, bagian tengahnya tuh kosong. Itu juga untuk menghindari kepulan asap bila mana terjadi ada kebakaran di ruangan, maka dia akan lari ke bagian yang terbuka, ya. Sehingga di dalam gedung bila mana ada penghuni pasti bisa menyelamatkan diri karena si asapnya itu bisa keluar gitu ya. Yang paling parah adalah bangunan itu tertutup, kemudian ventilasi-ventilasi itu juga rapat sehingga si asap itu tidak bisa keluar. Jadi yang di dalam yang sering terjadi terjebak gara-gara asap ya. Gara-gara asap tidak bisa keluar sehingga belum apinya membesar juga gara-gara asap ini orang kan udah bisa jadi mabuk karena asap. Jadi seperti ini juga misalnya ada satu gedung yang terpisah antara gedung utama dengan gedung misalnya ini gedung yang gedung pertemuan. Jadi kalau ada kejadian kebakaran ini imbasnya tuh ke gedung yang sebelah gitu ya. Secara eksternal karena keluarnya dari dalam ini melalui atap. Nah, karena atapnya ini biasanya terbuat dari yang mudah terbakar, transparan gitu ya, supaya untuk membuat di dalamnya penerangan gitu ya. Tapi ini jadi mengimbasnya dari luar. Dari tadi kalau tadi dari dalam, ini dari luar. Nah, tadi kan mengenai ketahanan api dan stabilitas gitu ya. Jadi bila mana bahan itu mudah terbakar, maka si api itu akan bertahan lebih lama gitu ya. Akan bertahan lebih lama sehingga kalau ada struktur di sampingnya kemudian terbakar, maka akan struktur itu akan menjadi meleleh. Apalagi misalnya konstruksinya baja dan tidak dilindungi, ya, maka baja tersebut akan jadi melengkung ya, karena panas dari atasnya ada beban. Kemudian ada juga yang materialnya ada rongganya sehingga si api itu bisa keluar gitu ya. Keluar sehingga si apinya cepat mati lah gitu ya. Tapi kalau ada yang dilindungi, si struktur itu terbungkus gitu ya, walaupun kena panas dia tidak berubah gitu ya. Tidak terjadi perubahan terhadap strukturnya. Jadi tergantung ketahanan api itu bisa lama atau tidak. Jadi kalau tidak ada bahan yang terbakar, maka tidak akan lama-lama api itu bisa hidup gitu ya. Jadi bisa hidupnya itu karena satu ada yang bahan mudah terbakar, satu karena si bangunan itu juga tidak terlindungi terhadap panas gitu ya. Itu akan merusak ke struktur gitu ya.
Ini maksimum tingkat ketahanan api, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tempat tinggal ya, ada flat, lantai basement termasuk lantai di atasnya adalah tidak lebih dari 30 meter, maka ini waktunya dalam waktu menit lah. Ya. Itu dalam waktu 120 menit. Kalau tidak lebih dari 30 meter, bisa 60 menit, dan seterusnya. Jadi ini waktu ketahanan api. Jadi ada rumah tempat tinggal, ada toko, ada tempat pertemuan, industri. Gitu ya. Nah, karena di industri itu biasanya banyak yang mudah terbakarnya, maka itu lebih lebih lama gitu ya. Apalagi misalnya tidak segera ada tindakan. Gitu ya. Jadi ini waktu-waktu ketahanan api di dalam suatu ruangan. Kita lihat pemisahan atau konsep kompartemenisasi. Jadi bagian-bagian itu dipisah-pisah dan diisolasi, gitu ya. Jadi setiap ruangan itu ada dinding tahan api, tahan asap. Jadi kalau salah satu ruangan terbakar, dia hanya satu saja, jadi akan mudah untuk dicegahnya. Jadi langsung dituju ke ruangan yang tersebut karena yang lain itu tahan terhadap api. Termasuk misalnya ada tangga darurat. Nah, biasanya tangga darurat pintunya adalah tahan api. Gitu ya. Jadi bila mana orang menyelamatkan diri melalui pintu darurat ke tangga darurat, itu pintunya itu begitu didorong keluar, ngebuka dan ngetutup lagi, pintunya itu udah tahan api. Itu untuk mengamankan orang untuk evakuasi. Jadi bangunan ini dirancang sudah dipisah-pisah serta bahan-bahannya yang tahan api, gitu ya. Lantainya, dinding, gitu ya, di pintu. Jadi api itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi hanya satu ruang aja kalau memang di situ ada titik api, hanya satu. Contoh ini ada sub gitu ya. Kemudian di sini ada ruang lift. Itu semua digunakan dinding-dinding yang tahan api. Jadi semua ini dinding. Memang bangunan itu jadi mahal. Gitu. Ini tangga darurat ya. Tangga darurat. Nah, ini juga tahan api pintunya. Kemudian lift juga ada ya. Lift itu disediakan khusus lift yang tahan api biasanya. Jadi kalau lift umum biasa tidak tahan api. Jadi mulai dari ruang mesinnya juga sudah dilindungi terhadap api. Semua ini sub-subnya diproteksi. Nah, biasanya bangunan itu kan ada dilatasi ya. Dilatasi itu pemisahan antar gedung. Ya, kalau gedungnya itu mepet atau bersatu, dipisahkan dengan ada namanya dilatasi. Dilatasi ini ditutup dengan sambungan yang tahan api, gitu ya. Jadi tidak tidak bolong, gitu, ditutup. Jadi kalau terjadi ada asap apapun ya tidak merambat ke lantai yang lain. Gitu. Ini bukaan antara lantai kompartemen dengan dinding gitu ya. Jadi ini pemisah itu ini ada jalur kabel gitu ya.
Ada penutupnya dari bawah, ada penutupnya dari pinggir. Ini melindungi utilitas kabel yang ada di dalam ruang khusus. Jadi kalau di sini ada kaca gitu ya, tapi di sini juga ada lubang dari bawah, maka ini harus ditutup sebagai tahan api. Kemudian di apa lantai, nah, lantai ini udah jelas memisahkan antara lantai antara satu misalnya dengan lantai 2, sehingga kalau ada api ya melalui bukaan jendela, tapi jaringan kabelnya tidak terbakar. Ada contoh lain, nah ini misalnya ada pipa, pipa itu dibungkus juga ya, diisolasi dengan bahan yang tahan terhadap api ya. Minimal 2 jam pipa itu tahan api sehingga tidak merusak terhadap jaringan pipanya. Jadi harus ada pembungkusnya. Kalau pipa AC, pipa itu pembungkusnya itu kan dari karet supaya tidak terjadi kondensasi. Nah, di bagian luarnya biasanya dibungkus lagi ya, menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar. Misalnya ada dibungkus lagi dengan plat atau dibungkus dengan seng ya, yang di dalamnya ini ada karet juga gitu. Untuk misalnya pipa AC. Tapi kalau pipa air ini harus ditanapi dengan pembungkusnya yang padat, yang tahan api. Ini juga sama, jadi sub itu biasanya dibuat rak ya, ini dari plat besi, ya, pipa tegaknya gitu ya. Kemudian lubang subnya ditutup, ya, ditutup. Karena sebagai alur api melalui lubang sub. Tapi ditutupnya biasanya yang lebih lunak daripada plat betonnya. Misalnya ini beton, tapi di sini hanya dengan adukan atau mortar untuk menutup ini. Kenapa dibuat yang lebih lunak? Bila mana untuk maintenance pipa ini bisa dibobok, dibongkar ya. Jadi tidak susah untuk membongkarnya. Jadi dibedakan antara lantai beton ini dengan penutup sub. Gitu ya. Kemudian proteksi pada rongga bawah lantai. Jadi sama, ini juga lubang sub itu ditutup ya, ditutup dengan bahan-bahan yang tahan terhadap api, ya, sehingga tidak bisa menembus ke ruangan yang lain. Gitu ya. Ini disebutkan ada yang dindingnya tahan minimal 1 jam. Ini menghindari kalau terjadi ada kebakaran dari bawah. Ini juga sama gitu ya. Jadi jaringan-jaringan semua yang ada di dalam gedung itu dibuat perlindungan terhadap alat-alat tersebut gitu ya. Supaya menghindari penyebaran titik api. Gitu ya. Ini biasanya jaringan kabel, jaringan pipa itu ditutup gitu ya. Tapi yang utama adalah jaringan kabel, karena yang sering timbul adalah dari kabel. Makanya kabelnya yang dilindungi sehingga apinya tidak menyebar kemana-mana. Ini proteksi kebakaran pada struktur gedung, ya. Kemudian bisa lihat, nah,
Jadi kalau misalnya struktur baja itu cepat sekali kalau terjadi kebakaran akan meleleh karena tidak dilindungi. Makanya lebih baik kalau baja itu dibuat komposit ya, baik balok maupun kolomnya. Untuk menghindari bila mana terjadi kebakaran ada perubahan struktur. Bayangkan aja dengan suhu bisa ratusan derajat Celcius, ini pernah terjadi di salah satu bangunan di Polban juga pernah. Kantin Pujasera itu pada malam-malam hari terjadi kebakaran karena overload dari pemakaian listriknya. Jadi pedagang itu memasang alat pendingin minuman dari satu titik stop kontak itu bisa memasang sampai dengan 3 unit alat pendingin. Sedangkan kabelnya mungkin tidak tahan terhadap itu karena diperuntuknya untuk satu titik pendingin, tapi ini jadi lebih dari satu. Timbullah panas kabelnya, kemudian membakar salah satu unit mesin pendingin minuman. Kemudian dari situ karena berbahan plastik, ngebakarlah ke alat-alat yang ada di sekitarnya. Naik ke atap, karena atapnya digunakan peredam panas. Nah, peredam panas itu yang berbahan dari aluminium foil, itu juga mudah terbakar. Akhirnya api itu naik ke atap, dari atap jatuh ke bawah lagi, ke lantai. Di lantai itu tersedia ada meja-meja kayu, maka api menjadi besar. Itu terjadi pernah kebakaran. Semua konstruksi bajanya meleleh gitu ya. Nah, jadi kalau di salah satu rangka atap, jadi kalau ada konstruksi baja, misalnya di sini dikasih pelindung atap, bahan atapnya juga yang tahan api, ya. Ini juga sebagai proteksi kebakaran, proteksi terhadap struktur ini. Tapi lain halnya kalau ini berbahan mudah terbakar, pelapornya justru di sini menimbulkan titik api. Bukan melindungi struktur, tapi jadi malah timbul titik api dari bahan plafon ini. Jadi dihindari lah, cari material atau bahan yang tahan terhadap api, minimal 2 jam. Karena kenapa 2 jam? Biasanya tim pemadam kebakaran itu, apalagi misalnya cukup jauh, itu datangnya itu mesti terlambat, tidak bisa begitu dipanggil begitu datang. Gitu. Kecuali misalnya di lingkungan itu punya tim khusus pemadam kebakaran. Ini jadi rangka atapnya semua dari baja, kemudian dia punya tingkat ketahanan api yang cukup. Jadi kalau ada titik api, kemudian rangkanya itu bisa tutup terhadap api, karena semuanya dibuat terlindung. Jadi contoh seperti ini, jadi ada titik api di atasnya, ini karena rangka plafonnya tertutup, sehingga ke atapnya juga ditutup bagian bawahnya, jadi tidak bisa kemana-mana. Kemudian setiap sekian meter itu ada penyekat. Ya.
untuk pemisah. Jadi kalaupun di sini terbakar tidak menyeberang ke ruangan lain. Jadi di konstruksi atapnya disekat. Kemudian kolom ya, kalaupun tidak dikomposit maka dibungkus. Dibungkus biasanya menggunakan GRC ya yang tahan api atau seperti kalsium silikat. Udah bentuknya lembaran seperti triplek gitu ya lembarannya, cuman ini sudah tahan api. Jadi walaupun ada api tidak mengganggu terhadap strukturnya. Juga balok ya. Jadi balok itu ada pembungkusnya. Jadi pun walaupun meleleh hanya bungkusnya aja. Jadi kalau yang ukuran baloknya tetap utuh gitu ya. Kalau contoh seperti ini meleleh dengan baloknya gitu ya. Nah itu proteksi sistem proteksi pasif ya. Jadi kembali lagi kesimpulannya bangunan itu dinyatakan ada proteksi pasifnya karena menggunakan bahan-bahan yang tahan terhadap api, kemudian membuat penyekatan-penyekatan atau membuat pemisahan-pemisahan yang akan timbul titik-titik api. Jadi yang pertama yang hubungannya misalnya dengan bahan bakar itu harus dibuat ruangan khusus. Contoh ya, kalau di gedung-gedung yang menggunakan ada dapur besar misalnya di restoran, di hotel, itu dibuat ruangan khusus untuk gas sehingga instalasinya tidak langsung di dapur misalnya langsung ada gas. Jadi gasnya terpisah jauh, kemudian dialirkan melalui pipa. Kemudian kalau ada penyimpanan bahan bakar juga harus disimpan yang tidak timbul ada panas. Harus di tempat yang dingin ya, tidak mudah terbakar. Kemudian yaitu kompartementisasi atau pemisahan-pemisahan ruangan-ruangan itu disekat-sekat dengan yang tahan terhadap api. Itu yang proteksi pasif. Jadi menghindari timbulnya titik api. Oke, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab karena masih ada satu materi, sebenarnya ada dua materi lagi. Proteksi pasif dan aktif dan jalur evakuasi. Untuk yang pertama, proteksi pasif, ada yang ditanyakan? Silakan. Dari saya belum, Pak, tapi mau mengingatkan absensi akademik, Pak. Oh, yang kedua ya? Ya, Pak. Siap. Belum, masih merah. Jadi nanti 7.45. Masih merah, nanti saya klik. Ya. Pak, tadi untuk absensi yang pertama, saya Muhammad Iqbal gak bisa ngeakses halaman akademiknya, Pak. Tapi saya udah klik, udah hijau. Oh ya, saya juga nggak bisa, Pak. Mungkin terlewat jauh ya. Absen itu kan 30 menit sebelumnya, mungkin udah lewat 30 menit. Iya, Pak. Dibuka dari jam 7, Pak, tadi cuman nggak bisa akses. Halamannya jadi error terus, Pak. Saya juga, Pak.
dibuat absen lain ya, bisa nggak di absen di WA? Bisa, Pak. Nah, supaya untuk backup ya. Oh nih, udah bisa mulai ya absennya, silakan. Saya isi dulu berita acaranya. Coba lagi di absen ya. Silakan, saya udah buka. Yang jadi banyak yang harus diisi. Oke, kita lanjutkan. Gimana udah dicoba lagi absennya? Sudah, Pak. Masih belum buka, Pak. Masih Ya. belum kebuka. Kalau di sini saya udah kebuka nih, udah. Yang kedua, yang pertama udah. Saya sudah bisa, Pak. Bisa ya. Silakan dicoba lagi nih. Biasanya di reset ya, supaya dia buka lagi. Coba aja dulu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kita lanjutkan proteksi. Muncul udah sistem proteksi kebakaran bangunan proteksi aktif. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi yang aktif ini dalam sistem proteksi aktif dalam gedung itu ada sistem deteksi ya, alarm,
ada alat pemadam api ringan, ya, APAR, ada alat pemadam api berbasis air, ada pompa pemadam kebakaran. Dari masing-masing ini ya semua ada sistem. Ada sistem deteksi alarm kebakaran, ya. Ada non agresif, ada alarm agresif. Ada APAR manual, ada APAR otomatis. Ada pipa tegak, ada selang kebakaran, ada sistem pemipaan secara otomatis atau sprinkler, ini yang berbasis air, ya. Ada pompa kebakaran tekanan positif, ada kebakaran negatif. Kita lihat satu persatu. Di dalam gedung itu mesti ada namanya sistem deteksi alarm, gitu ya. Jadi, tapi di dalam gedung ini, gedung yang kalau persyaratan itu biasanya minimal pada gedung yang 4 lantai, 3 lantai ke atas, gitu ya. Jadi hanya gedung 3 lantai itu belum dilengkapi dengan sistem kebakaran aktif, ya. Paling kalau yang 3 lantai itu disiapkan adalah APAR, ya, alat pemadam api ringan. Tapi untuk bangunan-bangunan yang lebih dari 3 lantai, di situ akan ada satu box. Di dalam box ini ada titik bel, gitu ya. Kemudian dihubungkan nanti ke alarm, di mana alarm itu akan nyala adanya detektor, ya. Detektor ini ada detektor nyala, detektor panas, ada detektor asap. Ini yang smoke, ini heat, gitu ya. Ini yang nyala. Kemudian dibuat suatu zona, ya. Jadi kalau terjadi kebakaran di dalam ruang kontrol itu akan terdeteksi di mana si nyala api itu mulai menyala, gitu ya. Karena akan menghidupkan bel ataupun sirine. Itu dideteksi oleh detektor ini. Jadi karena yang paling mudah itu adalah memadamkan titik api. Nah, jadi begitu ada suara sinyal atau suara bel itu nyala, segera itu untuk mematikan titik api. Jadi yang paling awal itu mematikan titik api dengan APAR, alat pemadam api ringan. Sistem deteksi dan alarm kebakaran. Jadi di sini sistem deteksinya, ini sistem deteksi agresif, ya, ini konvensional. Kita lihat berikutnya. Nah, jadi di sini ada suatu ruang yang dilengkapi dengan monitor, gitu ya. Di sini misalnya masuk di ruang maintenance, ya, atau di ruang security. Jadi dari semua ini ada alat-alat untuk penangkap deteksi terjadinya ada panas, ada asap, dan sebagainya. Kemudian dibuat zona-zona, ini ada zona 2, ada zona 3, gitu ya, zona 1. Jadi di sini nanti ada lampu indikator nyala. Ya. Kemudian masuk ke dalam suatu sirine ataupun bel, ya, dan lampunya juga akan nyala. Itu mengingatkan bahwa ada suatu titik panas ataupun titik asap atau titik nyala. Jadi segera si tim petugas itu melihat misalnya di zona 1. Zona 1 itu adalah lantai 1. Ya.
dan lain-lainnya misalnya. Jadi situ lo udah ditelusuri, ada titik, segera dipadamkan. Nah ini sistem yang disable. Jadi dibuat linknya adalah bentuknya loop. Jadi ada loop 1, ada loop 2. Jadi di sini ada panelnya. Ini juga sama untuk memudahkan mendeteksi di mana titik api, gitu ya. Sistemnya dibuat loop, gitu ya. Di mana semua ini adalah memberikan sinyal alarm terhadap alat-alat yang tadi ya. Jadi ini alat panelnya ya. Kemudian dari sini dikasih sumber dari yang nyala. Kalau misalnya di sini ada yang panas gara-gara ada api. Ada yang nyala karena panas saja. Jadi di bawahnya ada terjadi titik api sehingga biasanya dipasang di atas plafon ya. Keluarlah panas maka memberikan sinyal lampu dan bel gitu ya. Ini yang asap. Ini biasanya sensitif nih yang asap ini. Ada yang orang merokok saja akan nyala di sini. Belnya ataupun lampunya. Ada lagi, nah bila mana ini deteksi ini belum memberikan sinyal, tapi kebetulan ada orang ya, orang itu harus memberikan sinyal juga, maka ini si brick glass ya, ini dipecahkan. Jadi biasanya disiapkan ada palu plastik ya, untuk ataupun dengan tangan dipukul ini bisa pecah, maka dia bunyi. Itu untuk memberi peringatan. Ini untuk APAR ya. Jadi kelas APAR itu ada klasifikasinya. Alat pemadam api ringan. Ya. Ini ada kelas A ya, pemadam kebakaran yang disebabkan oleh benda padat seperti kayu, kain, plastik. Gitu ya. Itu harus dipilih APAR-nya yang kelas A ya. Jadi kelas-kelas ini adalah isi daripada pemadam kebakarannya disesuaikan dengan bahan yang akan dipadamkannya. Kelas B adalah pemadam kebakaran yang disebabkan bahan-bahan seperti minyak, pelumas. Itu biasanya bentuknya serbuk gitu ya. Jadi cepat memadamkan. Kalau A biasanya bentuknya cair gitu ya. Kelas C pemadam kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan listrik, kabel dan sebagainya, itu digunakanlah APAR kelas C. Kemudian ada kelas D pemadam kebakaran disebabkan oleh bahan logam. Nah, kalau kelas K itu kebakaran yang disebabkan dari dapur. Dapur itu kan gabungan, ada minyak, ada bahan-bahan makanan yang sudah terbakar juga. Jadi ada kelas khusus gitu ya. Itulah jadi kembali klasifikasi ini adalah yang membedakan adalah isi daripada bahan pemadam kebakaran. Ini alat pemadam api ringan ya. Jadi ada yang portable, ada juga yang mobile ya, dipasang roda. Ada yang dipasang secara fix di atas plafon. Ini seperti ini dipasang ya. Jadi kalau terjadi ini udah dikasih seperti sprinkler lah, gitu. Begitu ada panas dia pecah, dia akan menyembur. Ada juga dibuat instalasi, jadi seperti gas ya, instalasinya seperti sprinkler,
tapi isinya adalah apar gitu ya. Jadi udah di sekian, ini harus terus diganti isinya ya, biasanya setahun minimal atau 2 tahun itu diganti isinya. Ini dibuat instalasi, dipasang tetap sentral gitu ya. Jadi pada umumnya kalau gedung-gedung yang tidak lebih dari 3 lantai, ini menggunakan apar yang seperti ini. Ini pemadam api berbasis air ya. Jadi disebutnya adalah ada hidran, ada sprinkler gitu ya. Jadi dilengkapi dengan pipa tegak gitu ya, yang untuk mengalirkan air dari sumbernya didorong dengan pompa melalui pipa tegak. Kemudian di pipa tegak ini dilengkapi dengan keran ya untuk menyambungkan ke selang-selang yang akan dipasang di tiap lantai gitu ya. Ini juga ada kelasnya, ada kelas 1 itu dibedakan adalah diameter pipanya gitu ya. Diameter pipa, kemudian kelas 2, kelas 3 gitu ya. Jadi ada yang 2,5 in, ada 1,5 in gitu ya. Ada gabungan 1,5 dan 2,5. Ini biasanya adalah pipa hidran. Nah, pipa tegaknya ini biasanya dibuat box, gitu ya. Box hidran, jadi di dalam gedung, tapi kalau di luar adalah hidran pilar. Biasanya pipa tegak ditempatkan di tangga darurat ya, yang terlindung dari panas terhadap terjadi kebakaran gitu ya. Atau dibuat sub khusus, jadi sub yang terlindungi, ada pipa tegak gitu ya, kemudian dikeluarkan menjadi ada boxnya di luar gitu ya. Contoh seperti ini, jadi di sini sudah dilengkapi dengan katup atau keran ya. Jadi selang itu tinggal menyambungkan, ditarik selangnya melalui tangga darurat ya. Nanti masuk ke ruangan yang terjadi ada titik api. Jadi pipa tegaknya biasanya diberi warna merah ya. Jadi antara hidran dan sprinkler itu pipanya warna merah. Nah, ini katupnya ya, katup landing. Kemudian untuk penyambungan selangnya tinggal didorong, masukkan gitu ya. Kalau bentuknya box seperti ini ya. Jadi sudah tersusun. Nah, ini nyusun ini juga tidak sembarangan ya. Jadi kalau ditarik nozzle ini, si selang ini langsung tidak berbelit ya. Jadi disusunnya terus bolak-balik, ada khusus untuk menyusun selang, bentuknya seperti sisir, dihubungkan ke langsung ini nyambung ke katup ya. Yang tadi yang ada yang 1,5 in, boxnya kecil ya. Ada yang 1,5 dan 2,5. Ini ada 2 selang ini. Ya. Jadi yang bawah adalah 2,5 in, yang ini 1,5. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi seperti roll, ini ukurannya kecil, jadi tinggal ditarik gitu ya. Ada rollnya. Ini disambungkan ke pipa yang kecil ini, 1,5. Ini bisa, sebenarnya bisa kalau sudah masuk kampus itu di gedung parkir itu sudah dilengkapi dengan hidran dan sprinkler ya. Itu bisa uji coba, juga bisa melihat bagaimana konstruksi sprinkler dan hidran gitu. Kemudian ada simes ya. Simes itu bila terjadi kekurangan air di dalam gedung, maka dari
dari tangki yang akan mensuplai air itu dimasukkan ke dalam simes. Ini biasa dipasang di paling depan gedung gitu ya, yang mudah dijangkau oleh kendaraan. Jadi ada simes untuk sprinkler, ya, ada juga simes untuk hidran, ada juga gabung gitu ya. Karena pada umumnya pompanya adalah satu pompa dengan hidran, satu pompa dengan sprinkler. Jadi ada simesnya. Untuk yang di luar gedung, nah ini ada hidran pilar. Ya. Ada hidran pilar seperti ini tinggal dibuka, kemudian di sini ada katup ya. Nah katupnya ini biasanya disimpan di petugas gitu ya. Karena sering banyak yang iseng, begitu dibuka airnya keluar gitu ya. Jadi katupnya itu hanya keluar dari atas, nanti di bawah tangkainya untuk membuka katup. Ini kalau menggunakan hidran, selang yang 2,5 in itu harus betul-betul yang terlatih. Ya. Itu bisa kebanting oleh selang bila mana orang itu belum pernah memegang namanya hidran. Ya. Karena dengan tekanan air yang begitu kencang, itu biasanya antara 8 sampai 10 bar ya, tekanan air dari pompa. Sehingga di ujung selang itu kan dipasang nozzle yang lebih kecil lubangnya. Nah itu bisa kebanting kalau misalnya tidak terbiasa memegang atau bisa kalau tidak terlatih gitu ya, membahayakan. Jadi tujuannya membantu memadamkan, tapi karena tidak pengalaman itu bisa kebanting oleh pipa, oleh selang. Kemudian mobil pemadam kebakaran, ya, ada yang ini dilengkapi dengan tim. Jadi kalau satu mobil itu di sini ada ruangan yang untuk tim pemadamnya. Di sini ada ruang pompanya, di sini tempat airnya, dan di atas tempat selang-selang. Gitu ya. Ada yang 6 roda, ada yang 10 roda, ya. Ada yang dilengkapi dengan mobil tangga, ya. Jadi ini untuk bangunan-bangunan tinggi itu biasanya menggunakan mobil tangga. Tapi ini jarang ya, karena mungkin cukup mahal. Jadi penyediaan tuh apalagi di daerah gitu ya. Terus jarang sekali yang punya tangganya ini. Jadi pada umumnya seperti ini dan ada yang ukuran kecil. Jadi kalau yang kecil itu biasanya kalau untuk memadamkan daerah-daerah jalan-jalan kecil gunakan kendaraan pemadam yang kecil. Tadi kan ada pompa pemadam kebakaran. Air itu bisa mengalir mendorong ke selang itu dengan pompa ya. Nah, pompa hidran itu mesti ada 3 ya. Satu pompa utama menggunakan listrik ya. Kemudian kedua pompa utama dengan diesel. Kemudian ada pompa joki. Ini salah satu rangkaian itu ada 3 mesin. Yang satu yang joki untuk keseharian misalnya tekanan itu akan berkurang, mungkin karena penguapan atau terjadi ada bocor, maka si pompa joki ini disetting untuk menstabilkan tetap tekanannya misalnya di angka 8 bar ya. Begitu turun angka 7,8 maka pompa joki ya yang hidup. Tapi kalau terjadi misalnya dipakai latihan gitu ya, dibuka salah satu kerannya, maka pompa listriknya yang hidup. Ya. Jadi pompa yang utama ini akan hidup karena mesti tekanannya akan berkurang banyak gitu kalau dibuka. Maka yang hidupnya yang besar. Kemudian kalau listriknya mati, otomatis yang dieselnya ini secara otomatis akan hidup. Ya.
kalau ini baterainya selalu terjaga ya. Karena hidupnya mesinnya adalah untuk starternya menggunakan baterai. Jadi ketiga-tiga ini selalu terpasang berdekatan ya, untuk mensuplai air sprinkler hidran ya itu dengan pompa ini. Kemudian tadi ada sistem pompa positif, pompa negatif ya. Jadi kalau pompa negatif itu menghisap dari baknya itu posisinya ada di bawah, gitu ya. Sehingga perlu dijaga adalah ada klepnya. Jadi kalau terjadi kebakaran di sini, misalnya di sini ada kekosongan air, maka air ini tidak akan kehisap. Ya, jadi di sini ada katup atau klep untuk supaya di dalam pompa ini selalu ada airnya. Kalau yang positif, tangkinya di atas, gitu ya. Jadi dia meluncur ke pompa, kemudian didorong, gitu ya. Jadi bedanya karena posisi sumber airnya. Tadi udah jelaskan, jadi ada pompa elektrik, ada pompa diesel. Jadi untuk penggeraknya adalah motor listrik, yang ini penggeraknya mesin ya. Bisa diesel, pada umumnya diesel gitu ya. Biasanya mesinnya sih mesin kendaraan ya, cuman udah disetting untuk genset, untuk pompa gitu ya. Ini sama juga ya, jadi ini jenis-jenis. Ini pompa joki, pada umumnya sistemnya modelnya berdiri, motor listriknya ada di atas, ini impellernya ini berdiri, kemudian di sini mendorong. Jadi ya itu fungsinya pompa joki itu adalah untuk menstabilkan selalu tekanan yang kerja di dalam pipa. Jadi setiap hari kalau misalnya ada penurunan tekanan, maka pompa joki ini hidup ya, secara otomatis. Ini ruang pompa ya, jadi di ruang pompa ini ada yang sistemnya si dudukan pompanya itu dinaikkan ya, supaya kalau terjadi ada air di sini tidak kena ke pompanya. Ada juga yang disimpan di lantai di bawah, gitu ya, kalau aman terhadap air gitu ya. Dan diberi warna semua merah gitu ya. Nah seperti ini ada tersedia baterai yang untuk menghidupkan engine pompa ini, pompa diesel ini. Jadi semua digabung gitu ya. Ini kalau pompa ini, pompa jokinya horizontal, bukan yang berdiri. Ini pompa joki, ini pompa joki. Ya. Ini pompa diesel dilengkapi dengan baterai. Kemudian ada panel, ya, panel. Ada knalpotnya juga, buang, gitu ya. Ini ada katup-katup. Gitu. Jadi kalau si elektriknya jalan, ya, jadi nyuplai ke headernya, langsung ke pipa utama. Ya. Ini yang di bawah inputnya, ini yang keluar outputnya yang atas. Ini juga sama. Sprinkler ini yang dipasang biasanya di dinding atau di plafon ya. Ini ada 5 tipe klarifikasi bahaya ya. Bahaya ringan, sedang kelas 1, kelas 2, ekstra tinggi kelas 1 dan kelas 2. Jadi sprinkler itu secara otomatis kalau terjadi ada suhu ya. Jadi itu si head sprinklernya ada spesifikasi. Ada yang bisa pecah tuh di 55 derajat ya. Ada yang di 60 derajat. Jadi kalau suhu udara di dalam ruangan
sudah panas, maka si head sprinkernya itu akan pecah dan airnya menyembur. Nah, ini untuk tindakan bila mana ada orang di dalam ruangan untuk bisa dievakuasi, ya. Jadi orang bisa menyelamatkan diri karena ada air menyebar, kemudian keluar ke tangga darurat. Jadi untuk tindakan berikutnya adalah hidran, ya. Jadi untuk memadamkan. Jadi ini untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam ruangan. Jadi yang pertama kerjanya adalah deteksi. Tadi ada detektor yang peringatkan ada titik api. Maka orang-orang yang ada di dalam ruangan atau dalam gedung tersebut sudah bisa mengevakuasi sendiri menuju ke tangga darurat, turun ke yang lantai berikutnya, ya. Terus sampai keluar dengan ada peringatan dini dengan sirine ataupun bel. Yang kedua, sprinkler, gitu ya. Jadi kalau misalnya tanpa ada peringatan, tapi ada keluar percikan api dan panas, maka pecahlah sprinkler ini menyemburkan air. Maka bisa menyelamatkan diri keluar. Ini risiko kebakaran ringan, ya. Jadi pelepasan panas, contoh ruangan-ruangan yang terbuka besar itu termasuk kebakaran ringan karena ruangannya tidak ada penyekat-penyekat, terbuka lah, masjid, gereja, rumah sakit, biasanya banyak ruangan-ruangan yang terbuka. Yang sedang itu dengan pelepasan tanahnya panasnya adalah 2,5 meter. Jadi ruang dapur, restoran itu termasuk risiko kebakaran sedang. Ada sedang 1, sedang 2, ya, dengan tingginya 4 meter. Contohnya panggung, perpustakaan, garasi, gitu ya. Itu kebakaran sedang 2, ya. Yang ekstra tinggi, jadi kuantitas kebakarannya tinggi, dengan pelepasan panasnya juga tinggi. Hanggar, ya, tempat penggergajian kayu. Kemudian kuantitas kebakaran tinggi dengan pelepasan tinggi dan cairan mudah menyala, pom bensin dan sebagainya, gitu ya. Itu ekstra kebakaran tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, yaitu seperti kemarin di Balongan itu kebakaran tingkat tinggi, gitu ya. Karena di dalamnya ada cairan atau minyak yang tidak mudah dipadamkan. Sini contoh sprinkler, gitu ya. Jadi kalau di SNI itu kan ada perhitungan berapa jumlah titik sprinkler. Jadi setiap meter persegi itu ada persyaratan. Jadi ada titik-titik sprinkler ini. Pemasangannya ada yang menghadap ke atas, ya, ada yang menghadap ke bawah. Jadi bedakan ini dari head sprinklernya, jenisnya. Nah, contoh ini yang menghadap ke bawah, sprinklernya seperti ini. Yang sebelah atas seperti ada bentuk payung, itu menghadap ke atas, gitu ya. Kemudian yang di dinding ini juga ada pelindung bagian atasnya, nyebarnya adalah ke bawah. Jadi dibedakan dari head sprinkler ini, kepala sprinklernya. Ini jaringannya yaitu biasanya gabung dengan hidran, gitu ya. Jadi ada pipa tegak, kemudian nanti ada brok hidran. Brok hidran itu udah masuk ke dalam, di atas plafon ada jaringan pipa, kemudian ada titik-titik head sprinkler. Ini model-modelnya kepala
head sprinkler atau kepala sprinkler. Ini sistem katupnya ya. Jadi ada indikator tekanan yang bekerja. Ini ada manometer gitu ya. Kemudian ada katup-katup. Kemudian ada jaringan pembuangnya. Jadi kalau sehari-hari yaitu dengan misalnya untuk uji coba itu dibuka ke drainnya, dibuka gitu ya, dibuang, bukan dipecahkan sprinklernya. Tapi di gedung di kampus itu ada saya siapkan untuk misalnya untuk uji coba. Jadi ada salah satu sprinkler disimpan di luar untuk bisa dibakar. Begitu udah keluar airnya langsung ditutup katupnya gitu ya. Saya meyakinkan bahwa instalasinya jalan. Ini sistem Siemens ya seperti tadi. Jadi udah di Siemens itu di simpan di depan, kemudian dihubungkan dengan jaringan pipa utama ya untuk masuk ke dalam bak penampungan. Itulah sistem proteksi aktif. Silakan kalau ada yang bertanya untuk yang kedua ini. Jadi ada pasif, ada aktif. Barangkali ada yang ditanyakan. Bapak izin bertanya. Silakan. Tadi itu kan ada klasifikasi apa ya Pak ya? Kalau misalnya untuk bahan-bahan kimia itu pakai klasifikasi kelas apa ya Pak? Tadi kan ada di yang aktif ya, di yang aktif itu ada proteksi kebakaran APAR. Jadi untuk yang bahan-bahan kimia, minyak, pelumas itu mesti pakai kelas B ya. Jadi di sini yang menyebabkan kebakaran dari cairan ya, cairan bisa kimia, bisa minyak dan lain-lain. Itu kelas B. Kalau yang padat itu kelas A gitu ya. Bisa juga yang kelas K ya, dapur itu juga ada minyak, ada campur gitu ya. Yang jelas bentuknya powder biasanya. Kalau untuk bahan kimia isinya tuh bentuknya powder. Sehingga si cairan itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi pernah ini ada kebakaran tangki bensin ya. Tangki pengangkut bensin, kemudian di jalan itu kebakaran. Kemudian si tangki ini kan bocor si bahan bakarnya, mengalir ke selokan. Nah, si pemadam kebakaran kan menggunakan air. Si air itu mengalirkan minyak kan. Jadi si sepanjang selokannya jadi kebakar karena airnya mengandung bensin. Air itu mengikuti terus ke saluran, jadi terbakar. Harusnya yang jangan sistemnya pakai yang bukan yang cair. Jadi yang cair harusnya dengan yang serbuk, sehingga si minyaknya tidak kemana-mana. Jadi jenisnya yang serbuk untuk yang kimia itu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Saya Pak izin bertanya. Ya, Sinta. Bapak kan kalau misalnya alat pemadam api itu ada perawatannya nggak Pak? Misalnya kan suka ada tuh kejadian yang misalnya kebakarannya itu nggak kedeteksi gara-gara si sprinklernya itu nggak kedetek gitu. Jadi, betul. Nah itu ada. Jadi ada pemeliharaan berkala. Iya seperti itu Pak. Jadi setiap sebenarnya kan si tim harusnya ada tim ya. Jadi dalam satu gedung itu ada tim K3L. Ya, kalau misalnya ada terjadi kebakaran, tim ini yang bergerak gitu ya.
Kalau si pimpinan itu membentuk suatu tim, maka termasuk pemeliharaan itu yang rutin adalah dengan uji coba, ya. Jadi makanya saya selalu menyiapkan untuk uji coba. Jadi salah satu sprinkernya itu terpisah dari yang lain. Kemudian kalau sudah pecah, kan kalau yang di gedung utama harus menutup katup yang seluruhan, ya. Tapi ini dibuat terpisah, hanya satu aja dibuat katup. Jadi begitu udah keluar, apinya menyembur, katupnya tinggal ditutup sehingga tidak membuang air banyak-banyak. Nah, itu salah satu untuk memelihara atau meyakinkan instalasi itu termasuk masih jalan atau tidak. Kemudian yang APAR. APAR itu minimal 1 tahun 1 kali diganti isinya, gitu ya. Atau maksimum 2 tahun. Saya di kampus ngisinya 2 tahun sekali, gitu ya. Jadi kalau udah 2 tahun, walaupun masih ada isinya, nah dipakai latihan, ya. Jadi untuk ada salah satu ban misalnya dibakar, kita coba matikan dengan APAR gitu, sebagai latihannya. Karena kalau lebih dari 2 tahun itu cairan ataupun serbuk yang di dalamnya menjadi beku, ya, beku. Begitu digunakan tidak keluar cairan ataupun serbuknya. Begitu. Jadi memang harus rutin. 1 dipakai latihan, 2 ya maintenance atau pemeliharaan. Begitu Sinta. Baik Pak, terima kasih. Kembali, jadi kalau menggunakan alat-alat ini harus terlatih ya, jangan sembarangan. Karena bisa jadi membahayakan. Seperti tadi saya sampaikan, hidran itu saya pernah melakukan latihan, kemudian ternyata yang megang nozzle-nya itu belum pernah, gitu ya, belum pernah sama sekali. Sebegitu dibuka kerannya, itu si selang itu bisa membantingkan badan. Salah satu contoh kecil, kamu punya selang kecil lah yang setengah in untuk cuci mobil gitu, misalnya panjang, kemudian buka kerannya, pasti ujungnya tuh seperti ular. Ya, contoh juga selang kompresor lah. Kalau panjang harus buka anginnya, si selang itu akan bergerak. Apalagi ini kan 2,5 in, ya. Pipanya 2,5 in, ditekan dengan 10 bar, maka si ujung selang itu akan ngebanting. Ya. Makanya minimal 2 orang tuh, 1 pegang nozzle, 1 pegang selang. Kalau yang 1,5 in, saya berani, sendiri juga berani. Itu tekanannya nggak begitu besar. Jadi kalau uji coba harus setim ya, karena 1 orang harus membuka katup, 2 orang memegang selang. Ini kalau hidran ya. Kemudian minimal 2 orang. Mungkin 1 tim itu minimal 5 orang. 1 di ruang pompa. Jadi bila mana di ruang pompa itu ada yang ngetrip, si MCB-nya itu bisa langsung dinaikkan. Kadang-kadang karena banyak pemakaian listrik, begitu menggunakan pompanya besar, listriknya mati. Gitu. Nah, itu makanya harus ada yang di ruang pompanya. Dan komunikasi biasanya menggunakan HT ya, jadi semua komunikasi. Sudah siap dibuka, misalnya. Jadi jangan sembarangan, belum siap udah dibuka, ya udah celakalah orang yang megang nozzle. Sama juga APAR ya, jadi APAR juga kan ujungnya itu ada selangnya ya, untuk cerobong untuk menyemburkan cairan ataupun serbuk. Nah itu harus dipegang, kemudian
tangkainya itu, kalau saya share lagi ya. Nah, ini di tangkainya itu kan ada katup nih, ya. Katup ini ada pinnya. Karena kalau tidak pakai pin, orang sembarangan dipijit langsung nyembur gitu ya. Nah, pin pertama kali membuka adalah pinnya dicabut. Karena ini sudah dirancang pinnya itu mudah ya. Karena dari kawat kecil, malah ada yang dari plastik. Jadi ditarik, pinnya dicopot, baru si katupnya dipijit. Ya. Si selangnya ini diarahkan ke titik api. Ini juga jangan dipakai mainan ya, karena serbuknya itu ini pedih kena mata gitu ya. Jadi kalau yang si pemadam itu sudah menggunakan APD, baju yang khusus untuk pemadam kebakaran. Itu menggunakan APAR ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Boleh, Sasa. Bentar. Suaranya ada, Pak? Ada. Mau nanya kalau kebakaran gitu, Pak, lebih baik pakai APAR atau pakai air sih madaminnya, atau tergantung si kondisi apinya gitu? Nah, jadi kalau ketahuan titik api ya, terus dari mana sumbernya titik api ya, itu harus tahu. Kalau misalnya ada dapur lah ya, kamu ternyata di kompornya tuh tiba-tiba keluar api. Nah, itu sebaiknya gunakanlah misalnya ada kain basah ya, lapel basah, itu ditutupkan ke titik apinya. Jadi jangan tiba-tiba langsung disembur air ya. Jadi tutuplah dengan kain basah gitu, atau keset basah. Apakah mampu nggak bisa mematikan titik api itu? Kalau tidak mampu, ternyata masih nyala, gunakanlah APAR ya. APAR yang kalau memang punyanya yang serbuk ya terpaksa gunakan yang nggak serbuk ya, yang tersedia. Tapi kalau yang cair itu ada cairan yang khusus ya. Jadi begitu hanya disemprot itu hanya sebentar saja mati. Tapi itu cukup mahal itu. Yang tersedia pada umumnya adalah serbuk, termasuk saya juga di rumah tuh yang bentuknya serbuk. Jadi tergantung ya titik apinya. Kalau titik apinya dari listrik atau apa, ya itu segera aja disiram dengan air ya, supaya titik apinya mati gitu ya, sebelum menyebar. Jadi satu, bagaimana dari mana timbulnya titik api. Jadi jangan tiba-tiba langsung disembur dengan air, apalagi di dapur itu kan ada minyak ya. Kalau minyak dia akan menyebar kemana-mana. Mungkin seperti itu. Sama kan ini Pak, kan tadi tuh ada kelas-kelasnya ya kebakaran teh. Nah, kalau yang paling riskan tuh kayak yang gas itu nggak Pak? Maksudnya yang gas itu tuh termasuk paling riskan nggak, kayak kemarin yang Pertamina itu? Iya. Atau sama aja gitu? Yang paling riskan karena bisa terjadi ledakan ya. Kalau isinya ada minyak, gas dan sebagainya, selain titik api dia akan meledak. Ya, contoh kendaraan. Kendaraan itu kan ada tangki bensinnya, tangki ya. Itu kalau lama kelamaan si tangkinya itu kena panas, itu bisa meledak dan jadi bisa membesar. Gitu. Maka sering terjadi misalnya di jalan tol ada kendaraan di mesinnya itu kebakaran, keluar api, itu segera dipadamkan karena lama kelamaan itu meledak si bahan bakarnya. Karena bentuknya tangki. Itu juga apalagi yang di Balongan, tangkinya kan tangki besar sekali. Ada 4 unit tangki besar. Sehingga
pemadamannya itu ada yang menggunakan lumpur, ada yang menggunakan busa, ya, bukan dengan air. Kecuali sudah padam untuk pendinginan, baru dengan air. Begitu. Ada lagi? Makasih, Pak. Bapak bertanya, Iya, Pujiarti. kalau selain bangunan gedung, sistem proteksi kebakaran tuh harus di ini juga, Pak, kalau misalnya di jembatan atau di terowongan harus ada nggak gitu, Pak? Pada umumnya kalau di jalan itu tidak disiapkan ya. Tidak dikasih proteksi kebakaran. Mungkin kalau terowongan bisa jadi, cuman riskannya kalau terowongan, misalnya terowongan kereta api gitu ya. Kereta api itu kan mengeluarkan panas ya dari knalpot. Kalau misalnya bahan bakarnya penggeraknya diesel ataupun pokoknya mesin gitu ya. Maka biasanya kalau terowongan tidak di atas dibuat pemadamnya, tapi di pinggir. Kalau terowongan itu digunakan untuk melintas orang juga. Kalau tidak, ya paling perlindungan terhadap terowongannya saja. Biasanya itu lebih ke sirkulasi udara kalau terowongan. Jadi disiapkan kalau misalnya banyak lalu lintas orang, itu dibuang adalah udaranya. Karena biasanya terjadi ada vakum udara, tidak ada udara yang bergerak. Maka dibuatlah exhaust fan, dikeluarkan. Jadi kalau yang pernah ibadah haji, itu di terowongan-terowongan besar itu dipasang kipas ataupun exhaust fan untuk mengeluarkan udara. Ya. Tapi tidak dipasang proteksi kebakaran. Ya. Karena di situ tidak ada berbahan yang mudah terbakar. Jadi lebih ke proteksi pasif lah gitu ya. Kalau untuk yang di luar-luar, jembatan gitu ya. Kan pernah di Jakarta juga ada jembatan terbakar karena di bawahnya adalah jadi ada dihuni oleh orang-orang dibikin bangunan. Itu yang salah. Jadi bukannya tidak disiapkan pemadam kebakaran, tapi fungsinya yang salah. Harusnya jembatan ini diisi oleh pedagang, ya orang-orang yang tidak punya rumah, diisinya di bawah jembatan. Jadi tidak disiapkan. Kalau yang di luar, paling di luar gedung yang berdekatan dengan jalan, ya ada hidran. Oke, seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya. Kalau nggak ada lagi, mohon dibuka dulu kameranya ya, saya untuk ambil absen. Pak mau nanya sekali lagi boleh? Boleh. Penyebab Silakan. kebakaran. Gimana sih, Pak? Yang menyebabkan kebakaran gitu? Bisa masuk penjara atau dipidana gitu nggak, Pak? Ya, biasanya kan ada identifikasi ya. Pertama, identifikasi itu apa sih penyebabnya ya? Apakah kelalaian dari orang yang menggunakan gedung atau kelalaian dari dari penyediaan proteksi, itu biasanya diidentifikasi gitu ya. Kalau memang bukan ulah manusia, biasanya tidak ada hukuman atau apa ya. Tapi kalau memang ada unsur-unsur sabotase, itu biasanya ditelusuri di mana gitu ya kesalahannya. Contoh terakhir kebakaran di Jakarta itu gedung kejaksaan atau apa ya?
itu kan ada yang sedang perbaikan, gitu ya. Ada yang sedang mengerjakan. Berarti di situ kan ada pengawas. Nah, berarti kan ada kesalahan prosedur. Makanya di situ mesti ada tindak pidana karena lalai tidak melakukan pengawasan terhadap renovasi gedung misalnya. Bisa jadi yang penanggung jawabnya yang melakukan renovasi kena gitu ya. Makanya dalam gedung itu perlu diperhatikan utilitasnya gitu ya. Kalau misalnya akan merubah ruang termasuk instalasi listriknya harus diamankan. Jangan sampai begitu selesai renovasi ternyata begitu dinyalakan listriknya ada hubungan singkat, konslet. Jadi harus ada uji coba dulu terhadap instalasi. Apalagi misalnya ada instalasi gas dan sebagainya. Seperti itu. Jadi harus ada identifikasi. Ya. Makasih, Pak. Oke. Oke, dibuka kameranya semua. Oke, terima kasih. Mungkin pertemuan hari ini cukupkan dulu. Tapi saya tidak menutup ini kalau memang ada yang ditanyakan, silakan ya melalui WA, email itu juga silakan. Mungkin berikutnya nanti Pak Rahmat ya mengisi. Sekali lagi kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan gitu ya. Sekali lagi kalau ada yang masih ditanyakan silahkan kalau masih ada waktu. Kalau tidak ada dicukupkan dulu pertemuan hari ini gitu ya. Kita lanjut minggu depan. Selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankannya. Semoga sehat-sehat selalu. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Indah. Indah chat aku nggak dibaca. Chat apa? Nggak ada. Ada. Nanti ya tuh. Dadah. Ih, lucu berdua.